Namun sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu Ibu. Saya Amalia yang bertugas sebagai moderator pada siang hari ini. Dan hari ini Ibu akan mungkin sedikit berbagi pengalaman atau sharing pengalaman Ibu kepada adik-adik penikmat atau pelaku seni khususnya di bidang perfilman yang ada di Kalimantan Timur. Dan nanti mungkin ada sesi tanya jawab dari peserta. Baik, sedikit saya bacakan tentang narasumber kita kali ini. Beliau bernama Indah Harimulyanti yang biasa disapa dengan Bunda Eli, yang lahir di Makassar pada tanggal 27 Juli 1952. Beliau dikenal tekun dalam bidang seni. Boleh dikatakan sebagian besar hidupnya diabadikan dalam dunia seni. Pengalaman dan suksesnya dalam bidang seni tidak diragukan lagi. Pengalaman profesional terbaru dari Bunda Eli dengan karya terbaru tahun 2016 yaitu Suara-Suara Mati, sutradara Slamet Raharjo dalam pementasan teater populer sebagai koreografer, itu antara lain. Kemudian yang mungkin adik-adik barusan tadi menyaksikan cuplikan dari film Pengabdi Setan. Beliau ini adalah sebagai tokoh, sebagai nenek, ya Bunda ya. Ya, baik. Oke. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Akan saya serahkan waktu kepada Bunda Eli berbagi pengalaman kepada adik-adik kami di sini. Silakan Bunda. Terima kasih. Terima kasih Taman Budaya Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang dan swastiastu buat peserta semuanya. Agak terkaget juga karena baru kali ini saya mencoba berbagi dalam peristiwa workshop film pendek ini. Hari ini ketika kita berbagi, meskipun hanya sesaat, yang pasti bukanlah yang bersifat keilmuan. Saya menyertai peserta di sini atau terpanggil untuk menyertai dan duduk bersama kalian justru mungkin karena pengalaman hidup yang saya jalani yang menjadikan saya berperan dalam kehidupan untuk menjadi siapa dan apa dan mengapa. Ya, meskipun itu membuat saya kadang-kadang bertanya sih, saya ini jadi apa ya? Oke, mungkin di sini akan menjadi menarik ketika kita lebih berdialog sebetulnya apa yang dibutuhkan dan kemudian apa yang bisa saya bagi. Karena saya akan tidak tahu karena tidak bertatap langsung ya, saya tidak paham bahwa adik-adik atau anak-anak atau cucu ini siapa aja. Jadi mungkin Mbak Amelia bisa memandu saya untuk kira-kira apa yang bisa saya bagi. Tapi mungkin ada satu hal sedikit yang menjadi pemikiran kecil atau menjadi pengamatan kecil dalam sudut perfilman, bahwa kepekaan dan kegelisahan kita sebagai pelaku untuk menjalani peristiwa kehidupan adalah proses pembelajaran seni peran secara kontinu tanpa kita sadari. Dan dalam hal itu kita akan menjadi menemukan. Setelah menemukan, kita akan merenungi, mengamati jalannya peristiwa kehidupan dari kosong menjadi terisi, dan dari belum ada menjadi ada. Berikut dengan bagaimana kita mengatasi kendala itu untuk menuju kepada pelajaran bagaimana memerankan dan bagaimana berperan. Mbak Amelia, mungkin ada dua hal yang ingin saya bagi di sini, bagaimana sebetulnya tubuh kita atau memori
pertumbuhan itu akan mengantar kita untuk menjalani seni peran. Itu dulu mungkin Mbak Amel. Ya, silakan Ibu. Iya, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada peserta. Kira-kira apa sih yang mereka ingin ketahui tentang perjalanan saya? Mungkin itu kan menjadi menarik. Karena kalau saya ngoceh dengan tidak melihat, rasanya jadi nggak menarik. Monggo. Oke, paham Bunda Eli. Jadi begini, kita di sini anak-anak pemula mungkin yang mungkin perlu belajar secara dasar bagaimana sih dari Bu Indah Eli membagi pengalaman melihat kesuksesan Bunda Eli di dunia baik itu di dunia seni tari sebagai koreografer yang sudah tidak diragukan lagi dan sebagai di dunia akting dalam perfilman, begitu Ibu. Ya mungkin bagaimana sih dalam hal ini mungkin sebagai memotivasi adik-adik khususnya di Kalimantan, Ibu. Monggo silakan. Iya. Iya Mbak Amel, kalau saya sebetulnya hanya rajin ya, rajin mencari, rajin berproses, yang dimana dalam proses itu kita akan menemukan sesuatu yang itu akan menambah kecerdasan tubuh kita, kecerdasan rasa dan pikir kita menyatukan, sehingga itu akan membuat berperan dalam hidup kita untuk menghantar bagaimana mengenal seni peran. Saya sejujurnya tidak belajar tentang seni peran dengan keilmuan, tapi saya justru dari pengalaman. Saya mencoba, mungkin juga para kreator yang khilaf ya, kok saya diajak ikut dalam seni peran. Karena saya sejujurnya saya merasa saya hanya penari. Tapi di usia 57 tahun waktu itu tiba-tiba dua orang sutradara, satu adalah Mas Slamet Raharjo dan satu sutradara dari Australia, tiba-tiba mengundang saya untuk ikut dalam salah satu peran di karya seni pertunjukan waktu itu 1001 Malam. Kebayang oleh saya, umur 57 saya harus menghafal naskah. Nah, tapi kemudian saya mencoba untuk mengenalkan diri sebagai siapa, dan kemudian saya masuk ke dalam apa sih yang harus saya berikan, apa sih yang kemudian saya harus bagikan kepada sutradara, kepada kreator, kepada penonton, dan kepada para penunjang. Saya dialog dan kemudian saya menemukan bahwa proses menjadi sangat penting. Proses saya memulai dari, saya yakin ketika kita mengatur kepekaan kita, kegelisahan kita sebagai pelaku untuk menjalani peristiwa kehidupan, itu menjadi penting, dan kemudian merenungi, dan dua hal tersebut batin kita menjadi kaya. Dan akhirnya saya menemukan, karena mengalami kita akan mampu melakukan, karena mengalami kita akan mampu memerankan angan yang membara, angan yang selalu gelisah untuk mencari, menghantar pada proses untuk menemukan yang baru, dan yang baru. Dalam perjalanan ini mungkin saya ada sedikit pesan, jangan remehkan perjalanan keseharian kalian dalam menghadapi hidup. Apakah itu hubungan antar manusia dengan alamnya, atau manusia dengan Tuhannya. Manfaatkan indera kita dengan rajin menyaksikan, rajin mendengar, rajin merenungkan kembali apa yang kita rasakan. Terjadi dialog antara tubuh, rasa, dan pikiran. Peristiwa tersebut akan
melahirkan energi diri untuk mencari atau berproses. Dalam perjalanan tersebut, mungkin salah satunya adalah bukan menyendiri, tapi merasakan rasanya sendiri di tengah keramaian. Atau sebaliknya, rasa ramai pada saat sendiri. Jika pada saat itu kita kemudian menemukan sesuatu, apakah itu nikmat, apakah itu gelisah, saya menganggap bahwa itu kita sudah mulai masuk dalam seni peran. Karena kita memerankan di luar kebiasaan. Misalnya dalam proses belajar merenung ini, kita bisa melihat dalam satu persembahan tari Calepakarena, mana musik yang bergemuruh, sementara kita harus menari, melakukan, mengendapkan rasa untuk bergerak dengan pelan. Nah itu kan proses, dan itu betapa bukan hal yang mudah untuk kita bisa mencapai sesuatu tentang keindahan rasa melakukan itu sendiri. Jadi mungkin itu Mbak Amel pengalaman kita, dan sepanjang perjalanan saya, para pelaku seni tradisi adalah sangat berperan dalam cetak pemeran. Menyontohkan perjalanan kehidupan seni peran dalam ini kita sebut memori inti dalam setiap pelaku. Bagaimana tidak pelaku tradisi itu sangat memberikan belajar bagaimana memerankan diri itu, karena mereka, tubuh mereka tanpa berbicara, mereka berbicara. Tanpa kata, mereka menyampaikan cerita. Nah, mungkin dalam istilah yang keren, kita meruang dengan alam semesta. Mungkin itu Mbak Amel yang bisa saya bagikan perjalanan kecil saya di dunia peran, karena saya belum lama mencoba menjadi pemeran. Tapi kalau dalam tatanan dunia seni pertunjukan mungkin saya agak lebih sedikit mampu. Oke, Bunda. Mungkin perlu saya sampaikan, Bunda, kegiatan kami ini akan langsung 2 hari hingga esok hari. Untuk ini ada peserta yang berada di tempat di UPTD Taman Budaya, dan ada beberapa peserta virtual yang berada di daerah masing-masing di Kalimantan Timur. Dan tema kami ini adalah ruang gerak untuk berekspresi, begitu. Nah, apa yang telah disampaikan Bunda tadi, saya pribadi merasa Bunda luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik di sini bisa mengambil pengalaman Bunda, sehingga tergerak untuk berbuat sesuatu yang Bunda tadi sampaikan, bahwa jangan meremehkan dalam pencarian hidup ya, manusia dengan alam, kemudian manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya, begitu. Jadi pengolah rasa yang utama ya Bunda ya. Jadi nggak perlu berlatar belakang akademik yang khusus di dunia dunia acting, tapi cara mengolah rasa di diri kita sendiri, begitu mungkin Bunda ya. Nah mungkin ya Bunda, bagaimana, silakan. Ada yang perlu ditambahkan? Iya, artinya proses menjadi lebih penting. Keilmuan apapun tanpa kita memproses pada diri kita sendiri, pada tubuh kita, itu akan menjadi mungkin kurang berbunyi ya. Tapi ketika kita mengenal diri sendiri, mengenal tubuhnya,
Dan itu yang mungkin disebut memori inti. Siapa kita, jujur sampai di mana kita, dan kemudian berniat apa kita. Itu adalah memori inti. Kemudian ada memori tubuh, ingin menjadi siapa, ingin berbuat apa. Nah itu ada memori tubuh yang selalu akan ketika kita lakukan, kita akan menemukan hal baru sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang kreator, di mana kita menjadi pelakunya di situ. Mungkin itu nih. Iya. Dan gimana sebetulnya kita kemudian dari proses tersebut kita menemukan kebersamaan yang mungkin istilah kerennya chemistry. Itu tidak hanya dengan lawan main, tapi bagaimana chemistry kita dengan sang sutradara sehingga kita tahu sampai sedalamnya apa sih yang dikehendaki oleh sang sutradara, dan kemudian kita mencoba menawarkan interpretasi kita tentang apa yang beliau ingin capai, dan kemudian kita juga harus menjalin meruang bersama dengan mungkin penunjangnya seperti kru, kameramen dan lain sebagainya. Harus ada pendekatan secara tubuh, secara energi agar semua menjadi kental. Nah, biasanya ketika kita melakukan dengan keindahan hati dan kesederhanaan kesederhanaan pikir, mungkin itu akan terjadi energi dan kemudian akan tumbuh rasa bersama yang itu akan menghasilkan hasil karya yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya keilmuan kita, tapi bagaimana kita memproses diri untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan komunitas, itu jauh lebih penting daripada kita pamer Milo gue bisa. Rendah hati menjadi sangat penting. Itu Mbak mungkin. Iya, baik Bunda Eli. Mungkin lebih ini lagi kalau adik-adik yang hadir di sini maupun yang ada di daerah masing-masing ingin menanyakan sesuatu ke Bunda Eli, karena sangat jarang ya kesempatan ini kita dapatkan. Biar Bunda sendiri tahu apa keinginan dari kalian, apa mungkin penghambat ya yang ada di daerah, maupun apa sih dari pengalaman Bunda Eli yang bisa kalian tiru begitu. Ya, saya persilakan adik-adik peserta workshop pada hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Bunda Eli. Saya persilakan. Untuk sesi pertama saya minta 3 penanya. Silakan, ada yang bertanya atau mungkin yang ada. Ya, sebutkan nama dan asal adik. Ya, silakan. Selamat siang Bunda Eli, perkenalkan nama saya Gina dari Layar Mahakama Samarinda. Layar Mahakama itu adalah layar komunitas pemutaran yang ada di Samarinda. Saya ingin bertanya sama Bunda Eli, kira-kira kan di dalam film itu aktor merupakan salah satu elemen terpenting yang ada di dalam film. Kemarin saat Bunda berproses, apakah gimana cara proses pendekatan kepada aktor dan kepada sutradara itu sendiri, seperti bagaimana treatment-treatment yang harus dilakukan dari sisi Bunda kepada filmmaker seperti Mas Joko Anwar dan Mas Slamet Raharjo kemarin, karena kan tiap sutradara itu biasanya memiliki treatment-treatment yang berbeda gitu. Dan bagaimana, kalau boleh tahu pengalamannya kemarin, gimana sih prosesnya kemarin itu waktu proses praproduksi itu sendiri gitu. Terima kasih Bunda. Oke, nah kamu cucu pasti ya. Lucu sebetulnya kalau dibuat cerita, ya mungkin saya lebih baik bercerita. Pada awalnya saya tidak pernah
Mimpi pun tidak bahwa saya akan main menjadi pelaku lah. Jadi, kemudian saya nggak tahu itu kenapa. Maaf ya Mbak. Iya Bunda, silakan. Ya, ada gangguan. Ya, silakan Bunda. Jadi siapa tadi Mbak, siapa namanya? Lisa. Mbak Lisa, mungkin maaf kalau kalian tentu sangat belajar secara teori. Kalau Bunda Eli sih sebetulnya semua mungkin faktor kebetulan, entah kenapa saya diajak. Jadi pada saat kemudian saya yang pertama saya tanya adalah kenapa saya, dan kemudian beliau menceritakan, Bun, saya melihat dari jalanan Bunda dan kemudian ketubuhannya. Jadi jujur saya diajak mungkin karena tubuh saya. Itu yang film yang ketiga ya, dengan Mas Joko Anwar, karena tadi yang ditonton kalau nggak salah itu ya. Kemudian saat ini saya ditawarkan untuk film